Pemirsa, sebuah minibus yang melintas di ruas Jalan Nasional Jogja Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, tiba-tiba oleng hingga menabrak jembatan pembatas jalan. Peristiwa kecelakaan tunggal ini sempat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas milik salah satu warga, terlihat detik-detik minibus terguling di ruas Jalan Nasional Jogja Wates kilometer 20, Kelurahan Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Peristiwa ini berawal saat minibus bernomor polisi AB 1359VC tengah melaju kencang dari arah Jogja menuju Purworejo hingga mengakibatkan minibus oleng ke kiri dan menghantam jembatan pembatas jalan hingga akhirnya kendaraan melintang di tengah jalan. Akibat dari kejadian ini, satu orang yakni sopir mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Insiden ini kini tengah ditangani petugas unit Gakum Satlantas Polres Kulon Progo untuk dilakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kecelakaan. Sebuah mobil ambulans yang tengah membawa pasien ditabrak mobil hingga terguling di Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan mobil ambulans dengan mobil pribadi terjadi di Simpang 4 Jalan Pemuda, Klaten, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat mobil ambulans terpental, membentur media jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan tersebut. Sopir kedua kendaraan ini mengalami luka-luka, sementara pasien diantar menggunakan mobil ambulans lain menuju ke rumah sakit. Seorang bocah di Musirawas Utara, Sumatera Selatan nekat menusuk seorang pelajar MTS menggunakan gunting yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa ini sempat membuat geger warga sekitar lantaran pelaku masih duduk di bangku sekolah dasar. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk pada bagian leher sebelah kiri dan sempat dilarikan ke Puskesmas Pauh untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Belum diketahui secara pasti motif dari pelaku melakukan penusukan terhadap korban, namun hingga kini korban telah dimakamkan pihak keluarga dan kasus ini tengah ditangani oleh Satuan Reskrim Polres Musirawas Utara. Pemirsa, 20 orang prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Cepril Saputra Namo. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga Prada Luki, anggota Batalion TP 834 UM Nagekeo yang meninggal diduga akibat dianiaya seniornya. Hal ini tampak saat Pangdam Udayana Majen TNI Pik Budiakto mendatangi rumah keluarga Prada Luki untuk mengucapkan bela sungkawa. Isak tangis pecah saat Pangdam memeluk kedua orang tua Prada Luki dan menyampaikan duka citanya. Pihaknya menyesali peristiwa yang terjadi hingga merenggut nyawa prajurit yang masih berusia 23 tahun ini. Pangdam Udayana menyatakan sudah 20 orang prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki. Seluruh tersangka sudah ditahan dan akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Bapak Menhan, Panglima TNI, Bapak Kasat, Wakil Panglima TNI yang baru menyampaikan dilaksanakan pengusutan dan tindak lanjut proses hukum kepada siapapun yang melaksanakan dan melakukan peristiwa ini yang mengakibatkan meninggalnya Prada Luki Cepril Saputra Namo. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Semuanya sedang diperiksa oleh polisi militer dan Pomdam 9 Udayana sudah ada di Kupang. Laporan sementara saat ini semuanya sudah ditangani. Laporan pertama yang saya peroleh saat ini dilakukan pemeriksaan, namun akan ditunda dalam artian menunggu rekonstruksi yang sedang dilaksanakan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke luar negeri dalam kasus kuota haji 2024. Selain Yakut, KPK juga mencekal 2 orang lainnya berpergian ke luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tahun 2024 yang kini sudah masuk ke tahap penyidikan. KPK menyebut ada kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Kendati demikian, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam kasus ini. Meski demikian, saat ini KPK telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan berpergian ke luar negeri terhadap 3 orang, yakni Yakut Khalil Qomas, staf sus mantan Menak, dan pihak swasta selaku pemilik travel. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Pesan pencegahan ke luar negeri Gus Yakut ini apa? Ya, apakah pastinya kan kekhawatiran kabur atau seperti apa? ya pencegahan itu diperlukan ya, yang pastinya supaya yang bersangkutan tetap berada di wilayah Indonesia sehingga memudahkan di saat dimintai keterangan atau dipanggil oleh penyidik. Kita akan update informasi terbaru dari Gedung Merah Putih KPK. Sudah ada rekan kami Virgi Dias di sana. Virgi, silakan. Adakah informasi terbaru dari Gedung Merah Putih KPK? Ya, selamat malam Widi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya KPK ini mengeluarkan ultimatum untuk melarang 3 orang yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi kuota haji khusus 2024. Di antaranya ada ex-Menteri Agama periode 2020 hingga 2024, Yakut Khalil Qomas, lalu ada ex-staf Menteri Khusus Agama, lalu juga ada salah satu pihak swasta. Dan tadi pukul 5 sore update terbaru bisa kami berikan, KPK sempat mengadakan konferensi pers terkait dengan dugaan kasus korupsi lain. Di sela-sela konferensi pers kami bertanya tentang update terbaru dari kasus ini. KPK menyatakan bahwasannya saat ini KPK sedang menyelidiki siapa yang memberi perintah dan menerima uang terkait penerbitan SK pembagian kuota haji yang ditandatangani oleh Yakut. SK tersebut sudah menjadi salah satu bukti yang dipegang oleh KPK hingga saat ini, namun KPK akan mencari bukti tambahan untuk memastikan dan memperkuat dugaan, termasuk menelusuri proses terbitnya SK dan memastikan apakah ex-menteri ini menandatangani langsung atau ada perintah pihak lain. Dan juga selain itu, KPK juga akan mendalami peran para dirjen yang diduga pertama kali mengetahui penambahan kuota haji dan membaginya menjadi kuota khusus dan juga kuota reguler. Serta KPK juga akan menelusuri apakah pembagian kuota khusus dan kuota reguler ini menghasilkan SK yang langsung dibuat atau hanya ditandatangani oleh ex-Menteri Agama periode 2020 hingga 2024. Dan sebelumnya Yakut Khalil Qomas ini selaku ex-Menteri ini dipanggil pertama kali pada 7 Agustus 2025. Ia datang ke gedung KPK untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan dirinya yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi kuota haji khusus 2024. Dan pada tanggal 9 Agustus 2025, KPK ini menaikkan status kasus menjadi penyidikan dengan perkiraan potensi kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Dan dalam kasus ini KPK akan menggunakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 KUHP pasal 2 ayat 1 UU Tipikor ini yang mengatur tentang kerugian negara dan juga perekonomian negara. Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka oleh KPK. Sekian yang bisa saya laporkan, kembali ke Anda Widi dan juga Vena. Dias atas informasinya langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda menghadirkan informasi mengenai istana yang terus mempersiapkan diri menyambut upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus mendatang. Kami kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Istana terus mempersiapkan diri menyambut upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus mendatang. Meski diguyur hujan, para peserta upacara yang terdiri dari Satuan Gabungan TNI Polri, Paskibraka tetap antusias melakukan prosesi gladi kotor upacara kemerdekaan pada Selasa pagi tadi. Sebanyak 76 calon paskibraka dari 38 provinsi akan menjadi tim pengibar bendera di istana. Gladi kotor kirap bendera pusaka ini dimulai dari prosesi pengambilan duplikat bendera pusaka atau bendera latihan gladi kotor dan teks proklamasi dari Monas yang kemudian dibawa dengan iring-iringan pasukan berkuda, marching band, dan paskibraka.
Sejumlah latihan dilakukan seperti persiapan baris berbaris, upacara detik-detik proklamasi, penaikan dan penurunan bendera pusaka hingga kirap bendera pusaka kembali ke Monas. Dan sebanyak 40 pelajar calon pasukan pengibar bendera Pasuka Provinsi Jakarta ikuti pemusatan latihan di lapangan Silang Monas, Jakarta. Kurang dari sepekan jelang peringatan HUT RI ke-80 tahun, Capaska Provinsi Jakarta memanfaatkan waktu untuk melatih kekompakan dan memaksimalkan latihan di Monas. Peserta yang hadir ini merupakan hasil seleksi ketat dari masing-masing tingkat di 5 kota administrasi Jakarta dan 1 kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Selama lebih dari 1 bulan mereka mendapatkan pelatihan, intensitas juga ditingkatkan sejak 2 pekan lalu. Nantinya sejumlah Capaska terbaik akan dipilih untuk ditugaskan mengibarkan bendera merah putih di lapangan Silang Monas pada tanggal 17 Agustus mendatang. Langkah politik Presiden Prabowo Subianto mengampuni pihak-pihak yang berseberangan dengan Joko Widodo memantik spekulasi publik. Prabowo seolah tak sungkan mengoreksi kebijakan si pendahulu yang kerap memperkarakan lawan politiknya. Tak hanya membebaskan seteru saat Pilpres lalu, Prabowo juga memberikan amnesti kepada 2 terpidana kasus penghinaan Jokowi, Yulianus Pangoanan alias Ongen dan Suginur Raharja alias Gus Nur. Lantas apa makna di balik amnesti Prabowo itu? Presiden Prabowo Subianto seakan menginginkan rekonsiliasi terwujud di masa pemerintahannya. Prabowo tak sungkan mengoreksi kebijakan si pendahulu yang acap memperkarakan lawan politik. Kini, tak hanya mengampuni seterunya saat kontestasi tahun lalu, Prabowo juga membebaskan para terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kala pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Di antara mereka yang mendapatkan amnesti dari kepala negara adalah 2 terpidana kasus penghinaan terhadap Joko Widodo. Apa makna di balik langkah politik Prabowo ini? Ini menggambarkan bahwa adanya perbedaan pandangan 2 pemimpin ini terhadap demokrasi, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa flashback di era Presiden Joko Widodo, salah satu indikator terkait dengan perkembangan demokrasi kita adalah penurunan indeks demokrasi, ya. Tingkat kecemasan masyarakat untuk mengekspresikan suara, mengekspresikan kritik, ya, di era Presiden Joko Widodo itu meningkat, dan ini ditunjukkan dengan adanya tren penurunan indeks demokrasi Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Saya pikir, ya, pembebasan yang dilakukan ataupun amnesti, ya, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap para tokoh-tokoh ataupun narapidana yang tadinya dituduh melakukan penghinaan terhadap presiden, ini memberikan angin segar bagi perkembangan kualitas demokrasi di Indonesia. Pemberian amnesti kepada 1.178 terpidana tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 17 tahun 2025. Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus 2025 lalu itu sudah melalui pertimbangan DPR. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan saat mencetuskan ide pemberian amnesti dan abolisi, Prabowo tidak pernah membahas kasus orang per orang. Ide tentang amnesti dan abolisi itu dari awal, tapi sama sekali tidak pernah membicarakan tentang orang. Dari awal Bapak Presiden memang menginginkan
karena beliau selalu berpikir tentang keutuhan NKRI. Jadi beliau selalu menekankan tentang keutuhan dan kita harus betul-betul bersatu padu untuk membangun bangsa ini. Karena itu dari dulu Bapak Presiden selalu menginginkan rekonsiliasi. Itu dari hati beliau selalu begitu. Itulah yang kami terjemahkan di Kementerian Hukum dan akhirnya kita melakukan kerja bersama dengan seluruh kementerian terkait. Selain abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan era Jokowi, Thomas Trikasih Lembong, dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, Prabowo juga memberikan pengampunan terhadap 2 terpidana penghina Jokowi. Prabowo memberikan amnesti kepada Yulianus Paunganan alias Ongen, terpidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Elektronik karena menghina Jokowi pada 2016 silam. Ongen yang merupakan doktor ilmu kelautan lulusan IPB ditangkap Subdirektorat Cybercrime Bareskrim Polri pada Desember 2015 usai mengunggah foto Presiden Jokowi bersama artis Nikita Mirzani di akun media sosial X miliknya. Selain Ongen, Kepala Negara juga membebaskan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, terpidana perkara ujaran kebencian, Undang-Undang ITE, dan penistaan agama. Kasus ini bermula saat Gus Nur mengundang Bambang Trimulyono dalam kanal YouTube-nya untuk membahas dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Dalam acara itu, Gus Nur menantang Bambang Tri melakukan sumpah untuk meyakinkan informasi yang diberikan benar. Bambang Tri adalah penulis buku kontroversial berjudul Jokowi Undercover. Ia termasuk orang yang pertama kali menggugat keaslian ijazah Jokowi. Pak Jokowi secara pribadi tidak punya kepentingan terhadap orang-orang ini. Ketika proses hukum terhadap orang-orang ini, khususnya Gus Nur dan Ongen, ya, Pak Jokowi tidak pernah melapor secara pribadi. Pak Jokowi tidak punya kepentingan terhadap orang-orang ini. Yang bekerja adalah lembaga negara. Jadi bukan ini masalah kepentingan Pak Prabowo pribadi, bukan kepentingan Pak Jokowi pribadi, bukan kepentingan siapapun di sini. Jadi kita cara melihatnya adalah bahwa ini kepentingan negara yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, kepentingan persatuan dan kesatuan. Lantas, benarkah amnesti Prabowo untuk 2 terpidana penghina Jokowi sekadar bagian dari strategi rekonsiliasi atau menjadi sinyal perubahan arah kekuasaan? Presiden Prabowo sedang meluaskan jangkar moralnya sehingga untuk membangun persatuan bangsa itu tidak cukup hanya merangkul seseorang, memuaskan seseorang, tetapi basis moralnya harus diperluas. Oleh karena itu, meskipun ada orang-orang yang dikenal sebagai berlawanan dengan tokoh A atau berlawanan dengan tokoh B, tapi dirangkul oleh Presiden, karena saya yakin Presiden menyadari bahwa untuk membangun keutuhan Indonesia, persatuan masyarakat Indonesia, itu butuh dukungan semua pihak. Dan semua orang itu harus dibahagiakan, harus digembirakan, harus diraih. Kalau selama ini dikenal hanya merangkul Jokowi, menggembirakan Jokowi, kali ini Presiden memberikan jawaban bahwa yang dia senangkan, yang dia rangkul bukannya seseorang, tapi banyak orang, termasuk orang-orang yang berseberangan dengan tokoh yang selama ini dia bela, dia genggam, dia rangkul gitu ya. Jadi itulah sebabnya saya bilang ini perluasan jangkar moral bangsa dengan meraih orang-orang yang dikonotasikan sebagai berseberangan dengan tokoh-tokoh yang selama ini menjadi kesayangannya gitu ya. Kalau saya melihat ini bukan sesuatu yang personal ya, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap mantan Presiden Jokowi. Jadi kita tidak bisa menempatkan ini sebagai kritik personal Presiden Prabowo terhadap Pak Jokowi. Dan juga tidak bisa ditafsirkan sebagai adanya posisi politik yang konfliktual ya. Kita lihat bahwa hubungan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi ini ya, yang direpresentasikan oleh Wakil Presiden Gibran yang notabene adalah putra dari mantan Presiden Jokowi, menunjukkan bahwa hubungan politiknya tetap berjalan. Tetapi ya ini tentu menandakan bahwa pandangan Presiden Prabowo terhadap nilai-nilai demokrasi yang dimilikinya itu berbeda dengan pandangan
Presiden Jokowi terhadap demokrasi. Ya, jadi kita hanya bisa tempatkan bahwa dua pemimpin ini memiliki pandangan demokrasi yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto memang berhak mengampuni pihak manapun tanpa perlu embel-embel meminta balas jasa di belakangnya. Langkah Prabowo merangkul semua kelompok politik yang pernah berseberangan dengan pemerintah menunjukkan bila dirinya memilih jalan merangkul ketimbang memukul. Kebijakan PPATK yang memblokir rekening dorman atau rekening pasif menuai kritik tajam. Kami akan menghadirkannya bersama sejumlah narasumber untuk membahas apakah langkah tersebut merupakan keputusan yang tepat. Sesaat lagi. Saya berharap pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan, tidak meresahkan masyarakat, terkait dengan tindakan pemblokiran yang pernah kami lakukan ya. Jadi saat ini sesuai arahan Kepala PPATK sudah tidak ada lagi. Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening dorman atau rekening pasif menuai kritik tajam. Salah satu suara lantang datang dari Ketua MUI Bidang Dakwah Kiai Haji Holil Nafis. Kiai Haji Holil Nafis menyatakan rekening tersebut berisi dana ratusan juta rupiah untuk keperluan yayasan. Ia menilai kebijakan ini kurang bijaksana dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Selain Holil Nafis, rekening pendakwah kondang Ustadz Das'ad Latif juga kena diblokir akibat kebijakan PPATK. Ustadz Das'ad Latif menyatakan rekening tersebut merupakan tabungan untuk membiayai pembangunan masjid. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Saya bingung kenapa diblokir. Alasannya katanya supaya menghindari hal-hal negatif. Saya berharap pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan, tidak meresahkan masyarakat dan tidak menyusahkan rakyat kecil. Saya berharap apapun kebijakan itu selalu berarah pada kemaslahatan umat. PPATK memastikan pemblokiran tersebut bukan dari PPATK, melainkan dari pihak bank yang mendeteksi rekening tersebut tidak aktif selama 6 bulan. Selain memastikan sudah membuka blokir rekening Holil Nafis dan Ustadz Das'ad Latif, PPATK akan mencabut kebijakan terhadap pemblokiran rekening dorman. Terkait dengan tindakan pemblokiran yang pernah kami lakukan ya. Jadi saat ini sesuai arahan Kepala PPATK sudah tidak ada lagi pemblokiran atas rekening dorman ya. Dan kita juga sudah mengarahkan kepada pihak bank untuk segera merilis membuka rekening yang sempat diblokir ya atas permintaan PPATK ya. Kebijakan pemblokiran sementara rekening pasif ini sudah dilakukan PPATK sejak Mei 2025. Alasannya, PPATK berusaha menyelamatkan penyalahgunaan rekening dorman dari tindak pidana seperti judi online hingga pencucian uang. Lantas, apakah sudah tepat pemblokiran rekening yang dilakukan PPATK? Ya, itu tadi pertanyaannya, sudah tepatkah langkah yang diambil oleh PPATK? Langsung saja kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah ada di sebelah saya. Pak Rian Nugroho yang merupakan pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Rian. Malam Mbak. Ya, sehat? Alhamdulillah. Dan juga hadir pula Rio Prambiodo yang merupakan dari Sekjen YLKI. Selamat malam Mas Rio. Selamat malam Mbak. Hadir pula perwakilan dari PPATK, Natsir Kongah yang merupakan
Ketua Tim Humas PPATK. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam, Pak. Ya. Selamat malam, pemirsa TV One. Ya, Pak Natsir bisa mendengar suara kami? Kami ingin langsung saja tanyakan kepada Pak Natsir, apakah perwakilan dari PPATK kita ketahui sudah bertemu dengan MUI? Kritik tajam juga datang dari salah satu yang rekeningnya terblokir, yaitu Kiai Haji Kholil Nafis, yaitu rekening yayasan. Apa saja perbincangan dalam pertemuan tersebut, Pak Natsir? Iya, terima kasih Mbak Windy. Jadi sebelumnya ingin saya sampaikan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan bahwa langkah penghentian sementara rekening dorman itu bukan untuk menghukum ya, tapi untuk melindungi. Nah, saya ingin memberikan sebuah bayangan ya, bagaimana misalnya rekening kita ya, seperti itu pintu rumah. Jika pintu itu dibiarkan terbuka lama tanpa penghuni, maka siapapun akan bisa masuk. Nah, tugas kami adalah memastikan bahwa pintu itu terkunci rapat sampai pemiliknya datang. Supaya apa? Supaya agar harta dan hak dari pemilik rekening itu tetap aman. Nah, begitu. Nah, menjawab tadi pertanyaan Mbak Windy, kami memang sudah bertemu ya dengan Majelis Ulama Indonesia. Dari hasil penelusuran yang kita lakukan itu terhadap rekening Kiai Haji Kholil Nafis, itu rekening pribadinya itu yayasan Iman Cendekiaya itu aman, 100% aman ya. Satu yayasan yang berstatus dorman karena tidak aktif 6 bulan. Jadi intinya PPATK tidak pernah melakukan penghentian sementara terhadap rekening milik Kiai Haji Kholil Nafis. Bahwa ada satu rekening yang sempat dihentikan oleh bank itu karena memang tidak aktif lebih dari 6 bulan. Begitu. Tapi setelah kita datang, clear semua ya. Komunikasi kita jalankan secara baik dan apa yang disampaikan Pak Kholil Nafis bahwa rekeningnya diblokir itu tidak ada. Begitu Mbak. Ya. Pemblokiran rekening dorman ini memang untuk kebaikan yang dilakukan oleh PPATK, tapi Mas Rio, kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit pula yang rekeningnya diblokir ini kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh PPATK, Mas Rio. Ya, kita juga mendengar dari sisi konsumen bahwa banyak juga konsumen yang ternyata merasa dirugikan dan juga merasa disulitkan soal kebijakan ini. Artinya kebijakan ini adalah kebijakan kita menganggap yang tidak berhati-hati kepada konsumen, karena konsumen sebenarnya punya hak atas informasi. Tadi sudah disampaikan bahwa Pak Nasir bilang bahwa kita mengamankan rumah yang kosong gitu, sehingga nanti yang punya rumah aman dan sebagainya. Tapi negara harusnya melihat sebenarnya yang rumahnya itu nggak apa-apa, tapi yang harusnya masuk rumah itu jadi yang harus dikejar pemerintah. Artinya dalam hal ini pemerintah hanya berfokus pada sisi hilir konsumen saja, tapi nggak pernah berfokus bahwa siapa pelaku kejahatannya. Dan kita belum pernah mendengar saat ini PPATK yang selama ini kita blokir udah berapa minggu, belum pernah ada siapa sih tersangka yang melakukan oknum kejahatan. Nah, itu yang harusnya dicari gitu. Tapi saat ini kan kita cuma dengar blokir konsumen, blokir berapa dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah mendengar bahwa siapa sih pelaku kejahatan yang memang itu memanfaatkan kepada konsumen. Siapa? Dan itu harusnya diblokir. Mereka harus ditangkap gitu. Termasuk bagaimana kalau misalkan ada judi online, ada misalkan tindak pidana kejahatan lain. Nah, maka rekening dari pelaku kejahatan, oknum kejahatan itu yang harus dikejar, bukan konsumen gitu. Kayak seperti tadi misalkan bahwa rekening ini memang untuk tabungan atau memang untuk kegiatan jangka panjang. Ketika diblokir, maka konsumen jadi linglung gitu. Artinya dalam hal ini sebenarnya orang menabung itu banyak tujuan dan sebagainya jangka panjang. Artinya ketika PPATK memblokir dengan dadakan seperti ini resiko meningkatkan, menggerus kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. Karena industri jasa keuangan itu adalah industri kepercayaan. Membangun trust dalam hal ini. Ya, apakah menurut Anda ini artinya salah sasaran dari PPATK? Karena ini secara acak tidak hanya orang yang memang tujuannya untuk menghindari kriminalitas, tapi juga rakyat biasa yang memiliki rekening ini juga ikut diblokir. Pak Rian, mungkin dari kebijakan publik bagaimana lihatnya? Begini ya, saya bicara dari public policy ya, karena saya mengajar situ.
Nomor satu, kita harus apresiasi pemerintah karena kita punya pertumbuhan ekonomi 5,12% kan, 5,12%. Itu di atas 4,8 kan. Nah, itu prestasi Pak Prabowo, tim ini. Nah, apabila anggota kabinet membuat kebijakan, janganlah sampai membuat prestasi ini tererosi. Jadi begini misalnya, apabila ada kebijakan yang itu kira-kira mengganggu, ingat ya, 5,12 itu karena misalnya ada belanja yang cukup tinggi. Nah tadi kita lihat katakanlah ada seorang ustadz dia mau bangun masjid, dia punya kendala untuk expand. Itu kan mengganggu kebijakannya. Itu kita kecil-kecilnya. Jadi pada intinya nomor satu adalah PPATK sebagai bagian dari kabinet Presiden Prabowo sebelum membuat kebijakan, berpikir dulu, berempati dulu, kira-kira ini membuat presiden lebih lancar atau masalah. Karena gini kan jadi gaduh kan. Kalau jadi gaduh, apa yang terjadi? Kepercayaan turun. Kita jaga dong ini performan ini, 0,12 ini yang BPS punya ini, saya kira saya yakin benar ini. Nah, itu yang pertama, makronya dulu ya. Jadi secara makro, betul nggak kebijakan ini supporting presiden di dalam konteks mulai dari finance-nya sampai yang namanya persepsinya. Kebijakan ketika bikin gaduh, maka dalam ilmu public policy berarti dia mengganggu overall performance public policy. Kedua, kebijakan publik itu punya batas-batas. Yaitu pertama adalah batas sektor. Kita tahu bahwa Bank Indonesia itu ada di dalam, kalau perbankan itu di bawah pengawasan dua, Bank Indonesia dan OJK. Nah, PPATK itu sesuai namanya harusnya nggak di situ. Tetapi bagaimana bisa membuat perintah seperti itu? Dan perintahnya diakui lagi. Dan BI sama OJK tidak bergerak lagi. Ini ada apa gitu loh. Jadi ini memang seperti dipertimbangkan lagi. Kalau memang seperti itu, nanti yang jadi agennya adalah yang namanya BI atau OJK. Tergantung siapa ruangnya kan. Lebih nyaman. Jadi kenapa? Karena BI sama OJK tahu betul bagaimana ekosistem perbankan ini. Sehingga kalau buat kebijakan, dia udah punya empati dengan sistem perbankan. Yang ketiga, batas ketiga adalah batas di mana bisa mengatur. Jadi ini ada public policy, ada private policy. Public policy mengatur kehidupan publik. Tetapi private policy adalah kebijakan yang dibuat oleh organisasi di luar negara. Bisnis, LSM, kemudian non-nirlaba, sampai keluarga. Jadi tidaklah betul peraturan pemerintah itu, kebijakan pemerintah mengatur sampai mikro di sini. Nah, kita harus konfirmasi kembali kepada PPATK. Dulu. Karena ini levelnya harusnya kebijakan diserahkan kepada perbankan masing-masing. Ya, menjawab dari pernyataan dari Pak Rian tadi, Mas Natsir, kami juga ingin mengetahui, benarkah apa yang disebutkan oleh Pak Rian tadi? Benarkah kebijakan ataupun langkah yang diambil oleh PPATK ini membuat gaduh? Apakah PPATK menyadari hal itu? Kalau ekses itu tentu ada ya, dan kami sadari bahwa ada saudara kita yang memang mengalami kesulitan atas tindakan itu. Tapi hal besar yang dilakukan PPATK itu adalah untuk melindungi rekening dari saudara-saudara kita itu sendiri, ya. Dan saya ingin juga memberikan semacam pencerahan lah ya ke Mas Rio, ke Pak, dan juga ke Mas Rian Nugroho nih, teman lama saya ya, bahwa apa yang dilakukan PPATK itu selain melindungi masyarakat, melindungi saudara kita, juga melindungi industri perbankan itu sendiri atas penyalahgunaan dari pelaku kejahatan. Nah, saya ingin memberikan data-data ya, bagaimana penghentian sementara yang dilakukan oleh PPATK itu. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dari sistem dari maupun keadaan yang ada. Bagaimana misalnya ya, kita lihat bahwa di bulan April tahun ini itu deposit judi online lebih dari 5 triliun. Dengan penghentian sementara yang kita lakukan, di bulan Mei saja itu sudah langsung menurun cukup signifikan, lebih dari 70%. Nah ini dari baru satu sisi, banyak hal yang lainnya juga. Dari penghentian sementara itu bisa kita identifikasi rekening-rekening dorman itu dilakukan untuk judi, dilakukan untuk korupsi, dilakukan untuk perdagangan orang, dan seluruh kejahatan tindak pidana asal yang diatur di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8
tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang itu ada gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu sangat positif dan sangat membantu ya. Dan ini sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo. Ya, Pak Natsir, berapa rekening yang telah diblokir dan juga dibuka kembali, dan apakah ini sudah berkoordinasi dengan OJK maupun BI dalam pemblokiran rekening bank yang dorman tersebut, Pak Natsir? Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi. Nah, sejak Mei itu kita sudah jadi awal ini saya sampaikan Mbak Windy bahwa kami melihat tren dari penggunaan ya rekening dorman ini untuk kejahatan itu cukup masif. Artinya kita melakukan koordinasi dengan perbankan. Ada 105 perbankan yang ketika itu, lalu kemudian kita meminta mereka untuk menyampaikan rekening-rekening dorman. Rekening dorman itu masing-masing bank punya kriteria tersendiri ya. Nah, yang banyak kita lakukan penghentian sementara itu adalah rekening yang di atas 5 tahun sampai 35 tahun. Di atas 5 tahun saja itu ada 31 juta rekening tuh Mbak Windy. Nah, jadi kita menghentikan sementara transaksi itu 122 juta ya, dan mulai tanggal 15 Mei yang lalu sampai dengan akhir Juli, tanggal 31 Juli itu sudah kita lakukan, sudah kita selesaikan ya proses verifikasi dan seterusnya. Nah, tinggal sekarang bank melakukan know your customer ya, sebagaimana kewenangan ataupun tanggung jawab dari perbankan untuk mengenal nasabahnya seperti apa. Begitu Mbak Windy. Dan sampai akhir Juli ini sudah hampir semua ya. Tinggal memang ada beberapa yang perlu kita verifikasi lebih lanjut karena ada indikasi tindak pidana dan hal-hal yang lainnya. Baik. Jadi saya berharap saudara-saudara kami ya untuk memahami ya bahwa kami melakukan sebuah tindakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi tujuannya sangat saudara-saudara kita. Mulia adalah untuk melindungi masyarakat, tapi tidak sedikit pula yang kecewa, khususnya apabila ternyata rekening dorman itu dilakukan untuk kejahatan. Apa buktinya? Itu yang nanti akan kami bahas sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan bahwa PPATK menjelaskan rekening yang diblokir yang merupakan rekening dorman itu diupayakan karena adanya dugaan dilakukan sebagai unsur kejahatan. Nah, kami akan membahasnya bersama Mas Rio. Ini melihatnya seperti apa? Bahwa ada konsumen yang dirugikan juga, yaitu nasabah. Tapi ini ada unsur tindakan yang memang untuk mereka pula dengan adanya upaya kejahatan yang dilakukan dari rekening dorman itu. Mas Rio. Kita melihat bahwa sekarang negara itu hadir dalam hal untuk langsung eksekusi. Tapi sebenarnya negara juga punya dalam hal ini tugas mengedukasi. Nah, ini yang nggak dilakukan oleh pemerintah kepada konsumen dulu. Terhadap rekening dorman, harusnya konsumen itu diedukasi. Mereka harus melakukan apa dan sebagainya, terus manajemen keuangan dan sebagainya. Nah, negara ini nggak hadir dalam hal langsung tahap mengedukasi, tapi langsung jadi tahap eksekusi. Artinya dalam hal ini kita melihat hari-hari ini bahwa konsumen tidak punya bargaining position dalam hal kebijakan publik, termasuk juga pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK. Karena apa? Posisi tawar itu nggak ada, karena langsung diblokir dulu, baru posisi tawar itu baru klarifikasi dan sebagainya. Padahal kalau ada informasi dan sebagainya, konsumen bisa mengklarifikasi di awal. Tapi sekarang bahwa negara blokir dulu, setelah itu baru mengklarifikasi. Nah, ini adalah pola kebijakan, mungkin saya melihat bahwa ada tata cara berpikir yang salah. Bagaimana di hulu harusnya mereka PPATK itu melakukan verifikasi dulu. Setelah verifikasi dilakukan ranking. Mana yang warna merah, rekening tersebut merah, yang terindikasi betul-betul terhadap pidana, yang kuning yang memang menjadi abu-abu dan sebagainya, termasuk hijau. Nah, yang diblokir adalah yang harusnya yang awal adalah yang merah dulu. Nah, yang kuning diberikan awareness di sini. Kalau yang hijau ini jangan diblokir. Nah, kayak seperti tadi ada beberapa tokoh ulama yang memang tidak ada transaksi
indikasi pidana tapi diblokir oleh pemerintah. Artinya pemerintah dalam hal ini juga tidak ada prinsip kehati-hatian dalam memblokir. Padahal di industri keuangan kita mengenal prinsip kehati-hatian. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa konsumen tidak punya posisi tawar yang baik dalam hal ini kepada pemerintah. Dan itu yang ke depan pemerintah juga berhati-hati. Atas nama undang-undang mereka melakukan perbuatan seperti ini, memblokir dan sebagainya ini. Kami sebagai konsumen juga atas nama undang-undang kita juga punya berhak gitu. Hak atas keamanan, kenyamanan juga informasi. Tolong dihormati kami sebagai konsumen. Jadi kalau kita bicara atas nama undang-undang, kita juga punya undang-undang yang melindungi kita sebagai konsumen. Undang-undang nomor 8 tahun 99. Itu yang kita berharap pemerintah dalam hal membuat kebijakan ke depan dapat memperhatikan perlindungan konsumen. Ya, Pak Rian, boleh ditanggapi, apakah benar dari pemerintah sendiri ini lalai dalam melakukan kehati-hatian tersebut sehingga ada tahapan-tahapan dan juga edukasi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat ini sempat terlompat ataupun tidak disampaikan kepada masyarakat? Begini loh, ini masalah logical fallacy saja. Jadi ini pertama ya, ini masalah filsafat ya. Nanti filsafat nanti tanya Pak Rocky Gerung, ya filsafat. Tapi saya ceritakan beberapa logical fallacy aja. Jadi saya itu seorang penabung di bank. Kemudian sebagai penabung saya pasti mengunci kan rekening saya kan. Betul. Bisa ngambilnya harus pakai ATM saya dan sebagainya. Jadi ibarat saya itu tinggal di kampung, di Jakarta ini ya. Kemudian saya mau pergi keluar. Rumah saya kunci. Terus Pak Lurah datang. Digemboklah rumah saya karena dianggap mengamankan. Loh, kemudian waktu pulang saya nggak bisa masuk. Saya harus keluar dulu. Pak Lurah kemana gitu loh. Loh, ini bagaimana loh mengamankan itu apa sih artinya? Kalau mengamankan rumah sudah saya kunci, Pak Lurah datang gembok rumah saya, ya itu bukan mengamankan, tapi membuat saya makin repot. Artinya tidak percaya dengan bank. Loh, ini sama dengan melemahkan kepercayaan publik pada bank loh. Kedua, kalau kita berbicara masalah yang namanya itu dormen ya. Begini loh, saya punya uang katakanlah 100 juta gitu ya, kalau saya nggak banyak. Kalau saya diperiksa malah ketahuan malu karena duitnya kecil ini ya. Saya punya duit 100 juta, saya taruh di bank. Oleh bank duit itu dibungakan kemana-mana kan. Loh, kalau itu duit nggak saya pakai kan bisa dipakai bank tuh. Kenapa duit nggak saya pakai kalau malah saya dihukum? Ini kan nggak, logical fallacy kan salah kan logiknya. Ketiga, saya pernah mengajar di UM Malaysia. Nah, kalau di sana kan saya harus punya yang namanya itu tabungan toh. Nah, sebelum saya tutup suatu hari saya ke Malaysia. Dan itu sudah kira-kira 6 bulan lebih. Saya takut, Pak, apakah ada dormen? There is no dormant in here. Nggak ada dormant di Malaysia. Tinggal dibuka aja. Kenapa? Logikanya diperbankan adalah itu duit kita kasih ke situ, dipakai bank untuk diperdagangkan. Loh kalau duit itu nggak kita pakai, kok kita dihukum? Kan nggak logis kan? Ketiga, kalau memang PPATK mau berbuat baik seperti yang diharapkan kita semua, itu aja yang dikejar. Rekening gendut aja. Rekening dari pejabat-pejabat yang tertentu ya, oknum lah ya, pejabat baik-baik juga. Yang gendutnya nggak kira-kira, itu aja diperiksa. Karena siapa tahu nanti uang judinya ke sana. Kalau cuma rekeningnya cuma 1, 2, 3, 4, 5 miliar, itu nggak bisa buat yang benar rekening judi. Bahkan kalau orang judi, itu rekeningnya bergerak terus itu. Logical fallacy keempat terjadi juga. Jadi yang terjadi adalah sebelum kita bilang literasi, logical fallacy terjadi. Iya. Nah gitu. Kita konfirmasi lagi kepada PPATK. Pak Natsir, jika PPATK menyatakan bahwa sudah ada ketentuan dan juga mengambil langkah tersebut dengan sesungguh-sungguhnya, tapi kita juga harus membahas bahwa konsumen juga berlindung di bawah undang-undang yang tadi seperti disebutkan oleh YLKI. Nah ini menurut Anda apakah betul dari langkah yang Anda ambil ini juga mencoreng hak dari konsumen? Bagaimana tanggapannya? Saya mengapresiasi ya masukan yang diberikan oleh Mas Rio, Mas Rian itu bagus ya. Tapi saya ingin mengajak juga Mas Rio maupun Mas Rian ini melihat perspektif yang lebih luas ya. Ini bayangkan ya, pertumbuhan perjudian online itu dari tahun ke tahun luar biasa. Tahun 2017 itu masih 2 triliun perputaran dana judi online. Di 2018 langsung meningkat menjadi 3,9 triliun. Nah, ketika kemarin COVID itu melonjaknya luar biasa menjadi 15 triliun lebih. Terus di tahun 2001 57, tahun kemudian 104 triliun dan di 2024
itu angkanya sudah meningkat menjadi 359 triliun. Itu dari judi online. Di semester 125 tahun 2005 ini itu totalnya 99 triliun. Nah, kalau kita total semua dari 2017 itu ada 976 triliun lebih perputaran dana judi online. Kenapa saya ingin mengajak Mas Rio, Mas Rian melihat perspektif apa yang terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat kita sekarang ini sedang luka kita sebagai anak bangsa, ya. Bayangkan banyak orang bunuh diri, ribuan suami istri minta cerai, suami melakukan kekerasan di rumah tangga. Itu akibat judi online, ya. Dan deposit judi online itu rata-rata yang harusnya untuk konsumsi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dipakai lebih dari 50% dari penghasilan keluarga itu untuk judi online. Itu kan akhirnya kesejahteraan mereka menjadi terganggu, ya. Harusnya bisa beli susu anak, karena dipakai untuk judi online, tidak bisa beli susu. Apa yang terjadi? Gizi buruk dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa Mas Rian, apa yang dilakukan oleh PPATK itu justru untuk menjaga asta cita, ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Ya, Jadi kalau kita tidak bertindak secara masif seperti ini, Mbak Windy, itu di akhir semester nanti 2025 itu lonjakan akumulasi, ya, daripada judi online itu bisa diperkirakan sampai 1.100 triliun. Makanya kita harus bersinergi, ya, berkolaborasi semua pihak, baik PPATK, OJK, ya, masyarakat luas tentunya, saudara-saudara kita semua ini. Ini salah satu contoh saja, Mbak Windy. Ya, andil dari semuanya tentunya kita sama-sama pahami bahwa ini juga demi kebaikan bukan hanya dari pihak bank tapi juga dari masyarakat. Namun Pak Natsir, kami juga ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh PPATK ini, apakah dan bagaimana pula mendapatkan informasi dan juga membedakan mana ini yang merupakan rekening dorman ataupun rekening yang tidak dipakai dan digunakan untuk upaya kriminalitas. Dari PPATK sendiri ini seperti apa, Pak Natsir? Ya, memang kami kan mendapatkan data itu dari bank. Setelah data rekening dorman itu diserahkan kepada PPATK, baru kita tahu bahwa itu adalah rekening guru, ya, yang diterima untuk misalnya mendapatkan istilahnya atau yang lain-lain seperti itu setelah data itu kita terima dari bank. Dan itu setelah kita verifikasi, langsung kita buka. Jadi kalau kita lihat Mei sampai awal Juli, itu 28 juta rekening yang kita buka. Itu nggak ada masalah. Pak Natsir, karena memang itu tadi. Boleh tanya Pak Natsir. Ini kan rekening konsumen, Pak Natsir, yang diblokir. Pak Natsir, mohon ditunggu. Ini kita tanya tanggapannya dari YLKI. Silakan, Mas Rio. Ya, Pak Natsir. Ini kan yang diblokir rekening konsumen yang selama ini kita dengar. Saya belum mendengar. Mungkin Pak Natsir bisa mengklarifikasi. Apakah rekening perusahaan, kalau tadi Pak Natsir bilang judi online, perusahaan judi online-nya juga udah diblokir atau belum? Itu iya. Loh, lihat dong, baca dong berita, ya, bagaimana hasil analisis PPATK yang dilakukan, kemudian diserahkan kepada penyidik. Berapa banyak yang sudah, ya, dibongkar para bandar itu. Para bandar yang mengelola judi online yang ada di Kamboja, di Thailand, di Cina. Berapa banyak aset yang udah disita. Iya kan? Itu fakta, itu data, Mas Rio. Jadi harus kita juga lihat ini secara komprehensif. Saya menghormati yang terjadi di tengah masyarakat. Ada saudara-saudara kita yang terganggu, itu iya. Iya kan? Itu kami sadari penuh itu bahwa itu terjadi. Tapi mari kita lihat, Mas Rio, ya, bagaimana orang banyak bunuh diri karena judi online. Bagaimana masyarakat kita, saudara-saudara kita sudah terlilit judi online, terlilit pula terhadap pinjaman online. Iya. Begitu, Mas Rio. Pak Natsir, kita tanyakan juga
Pak Natsir, mau ditunggu sebentar, kita tanyakan juga kita bagaimana pendapatnya dari Pak akses. Rian. Ini kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari PPATK, tapi kita juga ingin mengetahui, Pak Rian, apakah manajemen resiko dari PPATK ini Anda nilai seperti apa? Boleh-boleh saja, tetapi begini ya, untuk bekerja itu ada prinsip-prinsip yang nggak boleh dilanggar. Misalnya kalau kita berbicara masalah hukum, masih hukum ya, di dalam hukum itu ada namanya asumsi bahwa pertama kali orang itu tidak bersalah dulu. Setelah dia bersalah baru dihukum. Ini kan orang belum tahu salah apa tidak udah dihukum gitu loh. Jadi kalau kita menggunakan namanya prinsip hukum, manajemen risiko di bola PPATK ini tidak sejalan dengan prinsip hukum. Negara kita negara hukum loh ya. Jadi misalnya saya dicurigai, tapi kan nggak ada bukti kan. Kayak tadi Pak Ustadz tadi, dihukum beliau. Loh ini bagaimana begitu loh. Jadi bernegara itu tidak bisa menggunakan yang namanya itu persepsi kelembagaan masing-masing. Ada prinsip-prinsip dasar di dalam penyelenggaraan negara dihormati. Indonesia negara hukum loh. Hukum kita hukum yang itu asumsinya orang itu tidak bersalah dulu. Apa istilahnya itu? Asas praduga tidak bersalah. Nah, kalau asas-asas hukum paling dasar pun ditabrak, terus negara bagaimana? Ingat loh, ini bukan barang kecil loh. Ini adalah bentuk nyata bagaimana kita punya hukum di Indonesia. Ini publik nasional internasional punya persepsi. Ini bukan barang kecil loh ini. Barang kecil ini nampak gini. Contoh lagi, saya bikin persepsi ya. Oke, manajemen risikonya mau menyelamatkan orang. Loh, kalau saya nggak mau diselamatkan terus bagaimana? Masa kalau saya nggak punya hak nggak diselamatkan? Oh udah aman kok gitu loh. Jadi begini, janganlah berlebihan begitu loh. Kalau berlebihan itu sesuatu seperti kalau kita kasih makanan kebanyakan MSG, enak kelebihan. Kalau kebanyakan garam, bludrek nanti. Jadi cukup-cukup sajalah. Jadi ini masukan saya kepada PPATK. Cukuplah pada tingkat tahap-tahap yang cukup gitu loh. Jangan berlebihan, jangan melampaui mandatnya. Dan jangan melampaui platform hukum yang ada. Yang namanya presumption of innocent tadi. Itu betul, di mana-mana. Nah, kalau gitu saya bisa ditangkap. Kenapa? Saya punya alat yang bisa memerkosa orang lain. Itu kan repot tuh, karena saya laki-laki masih sehat kan. Kan jadi susah hidup, semuanya curigai. Nah, masyarakat yang hebat adalah masyarakat dengan trust. Kalau pemerintah udah bangun distrust hanya gara-gara ada masalah judol tadi kan ya. Jadi yang masalah ada tikus di sebuah gudang. Gudangnya dibakar. Jangan begitu. Has to be a smartest way to do the risk management tadi. Jadi saya mengundang PPATK. Coba dong diskusi sama teman-teman yang pakar-pakar ahli hukum YLKI sebelum dieksekusi. Kenapa? Begitu eksekusi impaknya banyak loh ini. Jangan kita ganggu performan yang laki-laki 5,12 itu performan. Jangan diganggu dengan kayak gini-gini. Ya, gitu. Baik, kita juga akan tanyakan kepada PPATK berapa banyak lagi rekening dorman yang sedianya nanti akan diblokir dan juga sudah diblokir sesaat lagi pemirsa. Pak Natsir, nanti kami tunggu jawabannya. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Natsir, tadi saya sempat menanyakan, ada berapa lagi rekening dorman yang datanya dimiliki oleh PPATK yang sedianya akan diblokir yang digunakan untuk upaya kriminalitas, Pak Natsir? Ya, hampir semua ya rekening yang kita hentikan sementara itu sudah dari PPATK seluruhnya sudah menyelesaikan ya. Dan kami sudah menyatakan rekening tadi aman setelah identitas dan kepemilikannya itu terverifikasi. Sehingga kami arahkan untuk bank melakukan penghentian sementara. Tujuannya tadi agar rekening tadi kembali aktif dan tetap terlindungi dari resiko penyalahgunaan. Arahan Pak Kepala PPATK itu memang kita sudah hampir seluruhnya rekeningnya dibuka kembali. Tinggal bank melaksanakan prinsip mengenal nasabah sebagaimana amanah tanggung jawab yang dilakukan oleh bank terhadap nasabahnya. Begitu Mbak Windy. Baik. Saya ingin mengapresiasi ya tadi masukan dari Mas Rio, kemudian Mas Rian, tentu juga kepada TV One ya, sebagai pilar keempat demokrasi, memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan. Kalau di medsos kan dipotong-potong lalu digoreng, sehingga akhirnya begini nih Mbak Windy. Mas Rian Nugroho tahu persis itu keadaan persisnya seperti apa gitu ya. Ya,
Kita langsung Jadi juga ini tanyakan. kebanyakan digoreng ini. Ya, kita langsung juga tanyakan Ya, kepada Mas Rio. ya, Mas Rio, baik, ya. ini yang merupakan yang terkena dampaknya adalah masyarakat, khususnya yang memiliki nasabah. Menurut Anda sendiri, apa sebenarnya solusi yang bisa dilakukan ataupun adakah yang diharapkan oleh konsumen sebelum terjadinya pemblokiran tersebut? Ya, yang diharapkan konsumen ya pertama informasi ya. Informasi sebelum pemblokiran, sehingga sebelum ada pemblokiran konsumen bisa terinformasi bahwa rekening dorman kalau tidak dilakukan transaksi maka kita akan blokir. Yang kedua adalah sebenarnya kemudahan dalam membuka. Selama ini kan konsumen jadi agak sulit membuka kayak gini. Akhirnya duit gue, ya nyari duit gue. Kenapa pemerintah yang pusing, yang repot? Ya, jadi pemerintah nih ribut ngurusin rakyat kecil, tapi yang gede-gede nih yang nggak rekening tadi sampaikan Mas Parian bahwa yang gede-gede ini nggak diplototin. Jadi sebenarnya sama masyarakat kecil aja kan ditutup dan sebagainya. Tapi yang harus diperhatikan adalah sebenarnya hak konsumen ini dilanggar atau enggak, termasuk hak informasi dan juga tadi jangan sampai menyulitkan konsumen. Jadi konsumen kan merasa saya nabung di bank, saya nyari duit sendiri, rekening duit punya saya, duit gue terus diblokir, gue harus juga ngurus. Kan jadi yang nyusahin konsumen juga kan. Nah, inilah yang harus ke depan negara atau pemerintah harus berpikir 2 kali terhadap konsumen ketika membuat kebijakan. Apakah kebijakan itu membuat gaduh konsumen atau tidak. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya kebijakan tersebut tidak merugikan dari sisi konsumen atau menyulitkan konsumen. Sehingga kalau konsumen ke depan ini jangan sampai tergerus kepercayaan masyarakatnya. Apalagi adalah industri keuangan. Bisa aja mungkin saya ke depan kalau rekening saya diblokir, udahlah saya nggak mau taruh bank, saya kasih investasi di tempat lain. Artinya bank juga akan rugi soal ini. Jadi harusnya pemerintah juga harus berpikir dampak panjang, efek domino. Bukan hanya konsumen, tapi industrinya juga akan terdampak soal ini. Jadi YLKI berharap ke depan negara harus berpikir panjang soal ini sehingga tidak merugikan dan juga menyulitkan konsumen. Ya, Pak Rian, apakah dibutuhkan adanya peraturan dan juga kebijakan yang jelas untuk hal ini sehingga tidak ada kesalahpahaman baik itu dari PPATK dan pemerintah sendiri dan juga masyarakat yang merupakan konsumen? Oke, jadi begini, saya sepakat dengan itu. Tapi saya sepakat dengan beliau dulu. Jadi gini, malah saya pikir Anda kurang keras, Mas. Jadi harusnya kebijakan dorman dicabut ini. Oh iya, karena, harus Pak. Harus cabut, karena ini melanggar yang namanya asas-asas dari hukum tadi ya. Kedua, yang dibilang tadi betul. Jadi ini saran saya kepada teman-teman PPATK. Saya kan ketua MAKPI, itu Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia ya. Tolong kalau buat kebijakan publik, itu buatlah namanya RIA dulu. Regulatory Impact Assessment. Sekarang ada nama canggih lagi namanya Sandbox. Jadi kayak kotak pasir, di mana sebelum dibuat di exercise itu dulu. Jadi bukan kalau pertama buat kebijakan bukan 2 kali pikir, tapi bisa 2, 3, 4 kali, 5 kali pikir supaya apa? Efektif. Nah itu nggak usah lama, tapi diatur dulu, libatkan ini ada alatnya. Yang ketika tadi yang Mbak tanyakan, apakah ada peraturan yang seperti itu? Begini loh. Sebenarnya yang penting setiap organisasi pemerintahan itu ngerti batas-batasnya. Jadi namanya ini batasnya apa, itu batasnya apa. Kemudian jangan saling melampaui. Dan ini kan sebenarnya kayak BI saya Mojokerto kan nggak enak aja itu kan ya. Karena apalagi mungkin di sini ada masalah apa nggak enak gitu, dibiarkan aja. Tapi ini jadi nggak enak, nggak nyaman. Jadi dengan demikian kita nggak perlu peraturan. Tapi kita perlu setiap kepala policy maker, termasuk kepala PPATK juga ya, mempunyai namanya istilah gampangnya kebijaksanaan, wisdom. Apa yang boleh, apa yang tidak, begitu loh. Dengan demikian, jangan sampai terjadi namanya organisasi kegenitan gitu loh. Teenagers gitu loh, bikin apa-apa supaya nampak dia lebih seksi, lebih tarik. Janganlah. Yang namanya masyarakat diatur dengan public policy. Public policy itu sifatnya konsisten, berkesinambungan dan tidak menciptakan sebuah rasa tidak enak, rasa nggak nyaman, rasa mual, rasa stres. Tidak. Ketika masyarakat menjadi stres, ini biaya sosialnya tinggi. Contoh di medsos kan ribut, repot kan semuanya kan harus menang. Tapi kalau semuanya damai, tenang gitu kan ya, jalannya lancar. Jadi sudahlah. Yang penting kita harus mengakui bahwa kadang-kadang kita itu khilaf. Tapi nggak usah diulang-ulangi. Dan kalau khilaf tahu salah, ya cabut saja. Nggak usah malu. Kenapa? Kita manusia, bukan yang maha kuasa. Jadi kalau ini kebijakan dorman tadi salah gitu ya cabut saja, nggak apa-apa. Kan selesai. Jadi jangan terlalu direpot-repot gitu loh. Kayak Gus Dur kan, gitu aja kok repot gitu kan ya. Baik, terima kasih Marian. Terima kasih Mas Rio dan juga terima kasih Pak Natsir waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, kami juga masih akan
akan kembali usai jeda menghadirkan sejumlah informasi lainnya. 8 anggota sindikat jual beli data pribadi asal Jawa Timur dan Jawa Tengah ditangkap tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, 1 hari jelang aksi demo menuntut Bupati Pati lengser, warga berdatangan memasang aneka baliho dan poster berisi tuntutan di depan kantor Bupati dan alun-alun Pati. Jelang aksi demo yang akan berlangsung di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, sejak Selasa pagi tadi sejumlah kelompok warga dari berbagai desa di Pati berdatangan ke posko donasi depan kantor Bupati Pati. Mereka membawa berbagai karangan bunga, baliho dan poster berisi tuntutan. Selain berbagai poster tuntutan, warga juga masih berdatangan untuk mendonasikan logistik demo. Ratusan dus air mineral, ribuan bungkus aneka makanan dan buah-buahan menumpuk di depan kantor Bupati dan DPRD Pati hingga alun-alun Pati sisi utara dan timur. Diperkirakan puluhan ribu warga akan mengikuti aksi demo untuk memenuhi tantangan Bupati Pati Sudewo. Seorang remaja bernama Peri Andika menjadi korban pembakaran dan penganiayaan oleh sejumlah orang setelah kepergok mencuri ubi di ladang milik kelompok Ikatan Persatuan Dolok Sipiongot IKDS di Dusun 1 Senggani, Desa Bandar Klipa, Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban mengalami luka di bagian wajah dan tangannya. Mencuri ubi sebanyak berapa? 2 karung. Beginilah kondisi korban saat ditemui di rumahnya yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Terlihat korban masih menahan rasa sakit usai tubuhnya terbakar. Korban juga mengaku kesulitan dengan biaya pengobatan. Menurut keterangan JS, teman dari korban, peristiwa itu terjadi ketika ia dan korban kepergok mencuri ubi di ladang milik kelompok IKDS. Kemudian mereka berdua menemui kelompok IKDS di ladang untuk meminta maaf. Saat bertemu, mereka berdua langsung ditodongkan pistol dan dianiaya oleh sejumlah orang. Sementara itu, Kepala Dusun Arianto menjelaskan kejadian tersebut sempat menghebohkan warga sekitar. Ia pun langsung datang ke lokasi untuk mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu kita adakan perdamaian perjanjian daripada pertama mengenai ubi sudah selesai, tidak sesuai harapannya daripada keluarga tadi, karena begitu dibayar itu tadi disuruh pulang. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda pemirsa. Seorang oknum Brimob Polda Gorontalo menghilang secara misterius jelang prosesi akad nikah berlangsung. Atas kejadian ini, keluarga mempelai wanita membuat laporan ke bidang Propam dan SPKT. Prosesi akad pernikahan seorang wanita bersama calon suami yang diketahui seorang personel Satbrimo Polda Gorontalo batal karena mempelai pria menghilang. Tak mampu menahan kesedihan dan rasa malu, ibu korban sempat pingsan hingga harus mendapatkan perawatan medis. Mempelai pria disebut menghilang tanpa alasan yang jelas dan tidak bisa dihubungi, sementara korban mengaku tidak pernah ada masalah selama persiapan akad nikah. Keluarga korban pun melaporkannya ke SPKT dan bidang Propam Polda Gorontalo. Hingga kini korban masih mengalami trauma mendalam akibat perbuatan terlapor yang lari dari tanggung jawab. 8 anggota sindikat jual beli data pribadi asal Jawa Timur dan Jawa Tengah ditangkap tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Sindikat ini menjualnya ke jaringan judi online internasional di Kamboja dan Vietnam dengan omset mencapai 5 miliar rupiah. Inilah proses penangkapan 8 anggota sindikat jual beli data pribadi di sebuah hotel berbentuk cottage di kawasan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Proses penggerebekan ini dilakukan usai proses pengintaian selama beberapa jam. Kedelapan terduga pelaku, termasuk 2 wanita, ditangkap tanpa perlawanan. Diketahui para pelaku berasal dari sejumlah daerah seperti Mojokerto, Blora, Blitar, Surabaya, dan Sidoarjo.
Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti ratusan KTP, kartu ATM, dan rekening milik korban dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui jika para pelaku mengiming-imingi korban imbalan Rp500.000 hingga Rp1 juta untuk memberikan data KTP dan nomor rekening bank miliknya. Para pelaku kemudian mengirimkan data pribadi dan nomor rekening korban ke jaringan judi online internasional di Kamboja dan Vietnam dengan imbalan sejumlah uang yang ditransfer dari pihak pembeli data. Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan aktivitas jual beli data pribadi, dan dalam hal ini KTP dan rekening. KTP, rekening, jual beli data pribadi berupa rekening bank yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan judi online. Tugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 1 orang atas nama RAK di wilayah Porong, Sidoarjo. Selanjutnya dilakukan pengembangan, kemudian pengumpulan saksi-saksi sekaligus informasi di lapangan dan berhasil melakukan mengamankan pelaku lainnya. Kemudian dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan dari rekening maupun data yang ada di bank yang berhasil kami lakukan penyitaan dari buku tabungan maupun ATM dan rekening, itu perputarannya mencapai Rp5 miliar. Saat ini, ke-8 terduga pelaku ditahan di Polresta Sidoarjo untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru pemirsa, kami ajak Anda terhubung bersama dengan Kapolres Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing. Selamat malam, Pak Christian. Selamat malam, Mbak Feda. Selamat malam, pemirsa TV One. Baik, Pak Christian, kami ingin tahu, Pak, modus dari sindikat ini apa, Pak Christian? Ya, jadi dapat kami jelaskan terkait dengan modus operandi, yaitu para pelaku yang berhasil kami amankan dan saat ini sudah dilakukan penahanan di Satati Polresta Sidoarjo, yaitu ada 8 pelaku. Mereka mencari nasabah secara acak, kemudian tentunya membujuk rayu dengan iming-iming memberikan uang sebesar 500 sampai dengan Rp1 juta untuk membuat atau mendaftar rekening bank sekaligus mengaktifkan m-banking yang rata-rata para pelaku ini mencari nasabah dan membuatkan 5 sampai 7 rekening bank secara berbeda. Kemudian setelah rekening tersebut sudah jadi, diambil oleh para pelaku dan kemudian dihimpun dan dikirim ke luar negeri, baik ke wilayah Taiwan dan Kamboja serta ke wilayah Vietnam. Yang ini akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan perjudian online. Kemudian tentunya dari kejadian ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan aktivitas jual beli data pribadi, kemudian berupa rekening bank yang digunakan sebagai sarana dalam judi online. Kemudian setelah itu dari Satreskrim Polres Sidoarjo langsung mengambil tindakan melaksanakan penyelidikan di lapangan dan berhasil mengamankan 1 orang dengan inisial RAK di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya petugas dari Satreskrim Polres Sidoarjo melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan pelaku lainnya. Demikian, Mbak. Pak Christian, kami ingin tahu ada berapa korbannya sejauh ini? Ya, jadi untuk korban sejauh ini yang sudah kami lakukan pemeriksaan ada 25 orang. Dan ini masih kami terus melakukan pengembangan untuk pemeriksaan dari tentunya pemilik-pemilik rekening yang sudah dibuatkan oleh para pelaku ini. Demikian, Mbak. Sejauh ini kan pihak kepolisian sudah mengamankan 8 orang, 8 anggota sindikat, Pak. Peran-perannya ini apa saja, Pak Christian? Ya, jadi kita sudah mengamankan ada 8 orang. Kemudian perannya ada yang mencari yang memang orang-orang yang akan dijadikan sebagai ataupun dibantu untuk menjadi nasabah. Kemudian juga ada yang sudah menunggu di bank untuk mengarahkan. Dan selanjutnya juga ada yang sebagai pengumpul untuk nantinya dikirimkan ke wilayah yang Vietnam, Taiwan, dan Kamboja tadi. Demikian, Mbak.
Ini kan tadi dikatakan ada kaitannya juga ya Pak, bahwa ini kemudian akan dijual ke jaringan judi online internasional di Kamboja dan juga Vietnam. Bagaimana kemudian pihak kepolisian mengungkap lebih dalam kasus ini? Apakah juga nanti akan bekerja sama dengan otoritas yang ada di Kamboja dan juga Vietnam? Ya baik Mbak, jadi ini kasus ini masih dalam pengembangan. Masih ada pelaku yang nantinya masih akan kami lakukan upaya untuk melakukan pengejaran dan tentunya proses penyelidikan maupun penyidikan di lapangan. Kemudian tentunya kami akan bekerja sama dengan stakeholder ataupun instansi lainnya dan juga terkait dengan otoritas untuk bisa mengembangkan sampai nanti ke luar negeri. Demikian Mbak. Oke. Sejauh ini barang bukti dan pasal yang disangkakan terhadap para pelaku ini apa Pak? Ya, jadi barang bukti yang sudah kami lakukan penyitaan ada handphone yang sudah kami lakukan penyitaan, kemudian ada 35 buku ATM dari beberapa bank, kemudian juga ada 71 kartu ATM dari beberapa bank, dan persangkaan pasalnya dikenakan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Demikian Mbak. Oke. Sejauh ini sudah ada 8 orang Pak. Masih ada kemungkinankah bahwa adanya lebih banyak lagi tersangka ataupun pelaku yang akan terus dicari oleh pihak kepolisian? Ya, jadi kami masih terus melakukan pengembangan untuk kasus ini. Masih ada memungkinkan para pelaku atau tersangka lainnya, termasuk juga korban-korban ataupun orang yang sudah digunakan untuk membuka rekening tersebut. Baik, terima kasih Kapolres Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Pemirsa, film animasi Merah Putih One for All tengah menjadi sorotan publik usai menuai banyak kritik tajam di media sosial. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Film animasi Merah Putih One for All diluncurkan jelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, film yang dikabarkan menelan biaya produksi 6,7 miliar itu justru menjadi kontroversi. Film animasi Merah Putih One for All tengah menjadi sorotan publik usai menuai banyak kritik tajam di media sosial. Warganet mengkritik kualitas animasi yang dinilai belum setara dengan standar industri modern. Tak hanya visual dan cerita, film animasi garapan produser Toto Sukriwo itu juga disorot karena dugaan penggunaan aset 3D yang dibeli dari platform seperti Reallusion. Karakter dalam film terlihat memiliki kemiripan mencolok dengan model yang dijual di content store, sehingga menimbulkan pertanyaan soal originalitas. Bagaimana ini? Kontroversi ini semakin hangat setelah muncul dugaan bahwa film tersebut merupakan proyek pemerintah jelang peringatan kemerdekaan RI. Terlebih film ini mendapatkan jadwal tayang di tengah padatnya antrean film lokal. Film Merah Putih One for All disebut diproduksi dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar 2 bulan. Selain itu, biaya produksi filmnya mencapai 6,7 miliar rupiah. Tapi dikurung di dalam kandang, pasti ada yang menangkapnya. Film Merah Putih One for All adalah animasi anak yang mengangkat semangat kebangsaan melalui kisah petualangan seru. Lantas bagaimana standar ideal membuat film animasi berkualitas dan berapa biaya yang dibutuhkan? Bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terkejut setelah menerima surat tagihan pajak berisi rincian transaksi pembelian senilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain dengan salah satu pabrik di Boyolali. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Seorang buruh jahit bernama Ismanto, warga desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kaget menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,9 miliar rupiah. Surat tagihan pajak tersebut berisi rincian transaksi pembelian kain di tahun 2021.
Ismanto yang sehari-hari bekerja sebagai buruh jahit pesanan dari majikannya itu mengaku tidak pernah melakukan transaksi seperti yang ditagihkan, apalagi nilainya sangat besar. Ia berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitas ini agar terbebas dari tagihan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Ngasih surat pajak dengan nominal sekitar 2,8 M. Nah, terus gimana reaksi jenengan saat itu? Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas nih kayak gini, jahit kayak gini. Tapi kok lihat tagihannya kok kayak gitu. Itu tagihan transaksi atau tagihan itu apa? Tagihan beli kain. Beli kain. Tapi saya sendiri nggak punya usaha kain, nggak punya usaha apapun. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Pekalongan membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Kedatangan petugas untuk mengklarifikasi data yang tercatat di sistem terkait adanya transaksi 2,9 miliar rupiah, bukan 2,8 miliar rupiah. Nanti dari surat tersebut kami ingin menyampaikan klarifikasi atau menanyakan karena berdasar data administrasi kami model dari pihak ketiga, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, kata bahwa WP yang bersangkutan itu melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan senilai 2,9 miliar. Nilai transaksi, bukan nilai pajaknya. Jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas seperti nama, KTP, atau NPWP yang dipinjam pihak lain. Pihak KPP Pratama Pekalongan memerlukan bukti bahwa transaksi itu bukan milik wajib pajak yang dimaksud. Setelah itu, pihaknya juga akan menindaklanjuti hasil klarifikasi sesuai prosedur yang berlaku. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One, mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vera Kintan. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama Andromeda Mercury yang akan membahas Gamuk Nikita Mirzani menghina persidangan. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.